Kapolres, rupanya situasi keamanan terganggu sehingga saya harus dikawal. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang, betul? Dan tidak sampai di situ, saudara. Kami sampaikan kepada Ketua DPR RI yang telah membacakan pidato penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Din Syamsuddin mengungkapkan sejumlah syarat pemakzulan pemimpin. Din mengatakan syarat-syarat itu harus terpenuhi. Syarat pertama adalah ketiadaan keadilan. Syarat berikutnya adalah ketiadaan ilmu pengetahuan. Syarat berikutnya adalah ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Sementara itu pemerintah telah menerbitkan Perpu Ciptaker No Februari 2022 pada 30 Desember 2022, yang bertujuan membentuk UU baru tentang Ciptaker, sebagai pengganti UU No November 2020 yang seharusnya masih dalam proses pembentukan oleh pemerintah bersama DPR. Banyak kalangan, pakar dan aktivis menyatakan penerbitan Perpu tersebut melanggar konstitusi. Karena itu mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera menjalani proses pemakzulan. Perlu memahami masalah dan sekaligus mengusung sikap perlawanan. Pertama, dengan menerbitkan Perpu dan mengeliminasi putusan MK No 91/2020, maka Presiden Jokowi secara terang-terangan telah melakukan tindakan melawan hukum dan pembangkangan terhadap UUD 1945. Meskipun ada alasan lain, alasan pertama berupa pembangkangan terhadap UUD 1945 ini merupakan kejahatan konstitusional sangat fatal. Sehingga pelakunya, terutama Presiden Jokowi, sangat layak dan konstitusional untuk segera dimakzulkan. Kedua, kondisi kegentingan memaksa sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang menjadi dalih penerbitan Perpu sangat absurd, mengada-ada dan syarat kebohongan. Dikatakan, Perpu perlu terbit karena kondisi ekonomi global bermasalah di satu sisi, serta kondisi keuangan negara dan minat investasi yang tidak terjamin di sisi lain. Padahal sebelum Perpu terbit, pemerintah dan DPR telah menyetujui pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023, seperti tercantum dalam UU APBN 2023, adalah 5,3%. Presiden Jokowi pun telah menandatangani UU No 28/2022 tentang APBN 2023 pada 27 Oktober 2022. Ketiga, diyakini yang menjadi motif utama penerbitan Perpu Ciptaker, seperti yang telah kami ungkap berulang-ulang, adalah bagaimana memenuhi kepentingan dan target-target oligarki, tetap mendominasi kekuasaan dan dapat meraih rente sebesar. Mungkin, guna meraih target tersebut, maka tampaknya bagi rezim oligarkis, prinsip-prinsip moral Pancasila, amanat konstitusi, kehidupan demokrasi, prinsip GCG dan suara rakyat menjadi faktor-faktor remeh-temeh yang akan diterabas dengan menghalalkan segala cara. Sikap hipokrit rezim sudah menjadi hal yang lumrah. Guna menarik simpati rakyat, dan target presiden periode ketiga, meski sangat minim prestasi, indikator ekonomi dinyatakan baik, terus diumbar dan dibesar-besarkan. Namun guna menjustifikasi dibentuknya UU Ciptaker yang syarat kepentingan oligarki dan sekaligus memeras rakyat, faktor ekonomi digambarkan bermasalah. Sikap ini sangat memalukan sekaligus menunjukkan kekuasaan semau gue dan otoriter. Di sisi lain pada tahun 2020 Habib Rizik menyampaikan terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang menjadi tuntutan masa aksi. Pemerintah, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan, berarti Presiden Jokowi dan pemerintahannya telah melanggar undang-undang, betul? Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa sudah waktunya Presiden Joko Widodo, Jokowi, mundur dari jabatannya. Pasalnya, Habib Rizik beranggapan bahwa Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan. Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat, karena Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara, dan menjalankan roda pemerintahan secara baik, sehingga mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya.
sementara rakyat semakin sengsara dan kedaulatan negara semakin terancam, ucap Habib Rizik melalui pesan suara di lokasi. Habib Rizik menuturkan bahwa pesan ini ia sampaikan secara tulus dari hati. Dirinya pun berharap agar Jokowi menerima pesan tersebut. Pesan ini saya sampaikan secara tulus dan ikhlas untuk keselamatan negara untuk meraih ridho Allah. Semoga hati Jokowi terbuka dan mau menerima nasihat ini. Amin, kata Habib Rizik. Gegara Perpu Cipta Kerja, akankah Jokowi dimakzulkan?